Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustriani, NIM 1911201. Saya dari kelas PAI 3G. Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Miska SPDI MA. Baiklah, pembahasan saya kali ini yaitu tentang autis atau autism dan cara mengatasinya. Autis adalah suatu gangguan pada masa perkembangan anak yang merupakan gangguan saraf yang mempengaruhi kemampuan anak pada bidang komunikasi, interaksi, dan perilaku pada awal masa kanak-kanak. Gangguan tersebut berupa pikiran atau perilaku yang terpusat pada diri sendiri. Istilah autism tidak hanya merujuk pada satu kondisi saja, namun telah dikembangkan menjadi satu istilah dengan cakupan yang lebih besar, yaitu Autism Spectrum Disorder atau ASD. Istilah spektrum merujuk kepada besarnya variasi dan tantangan serta kelebihan yang dimiliki oleh setiap orang yang mengalami autis. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang gejala autis. Gejala autis secara umum terdeteksi pada saat usia anak belum mencapai usia 3 tahun dengan tingkat yang bervariasi pada tiap anak, mulai dari gejala ringan hingga gejala berat. Gejala yang paling umum ditunjukkan oleh anak autis yaitu ada 5. Yang pertama, menunjukkan pengulangan perilaku seperti sering mengepakkan tangan, berputar-putar tanpa tujuan, membenturkan kepala, juga minat dan aktivitas yang terbatas. Yang kedua, memasuki usia mampu bicara namun tidak mampu menjalin percakapan atau interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, lebih suka bermain sendiri dan sulit berteman. Kemungkinan anak dengan autis memang akan terlihat kurang peduli dan berminat pada anak-anak lainnya. Gejala yang keempat yaitu kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan seperti pada rutinitasnya atau perubahan pada lingkungan. Yang kelima, menyukai benda-benda yang tidak biasa atau mempunyai bagian yang tidak biasa. Selanjutnya yaitu ada penyebab autis. Autis terjadi karena adanya gangguan pada perkembangan susunan saraf pusat yang pada akhirnya menyebabkan gangguan fungsi otak. Fungsi otak yang terganggu terutama adalah fungsi pengendalian pikiran, pemahaman, dan juga fungsi komunikasi dengan orang lain yang terjadi pada 3 bulan pertama kehamilan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seperti pengaruh genetik atau lingkungan. Autis adalah salah satu kondisi kompleks yang penyebab pasti autis belum dapat diketahui hingga sekarang. Penyebab autis yang pertama yaitu genetik. Para peneliti meyakini bahwa gen tertentu yang diwarisi seorang anak dari orang tuanya dapat membuat mereka lebih rentan mengalami autis. Adanya kasus-kasus autis yang diketahui menurun dalam keluarga. Contohnya, pada anak kembar yang keduanya menderita autis, ataupun juga saudara yang lebih muda dari anak yang mengalami autis, juga berisiko mengalami kondisi yang tak sama. Belum ada gen tertentu yang diidentifikasi terkait dengan autis, namun ini dapat menjadi suatu awal untuk beberapa kondisi genetik langka. Penyebab yang kedua yaitu faktor lingkungan. Peneliti lainnya berpendapat bahwa seseorang yang lahir dengan kerapuhan genetis pada autis hanya dapat mengembangkan kondisi tersebut jika mereka terekspos pada suatu pemicu spesifik dalam lingkungannya. Kemungkinan pemicu adalah kelahiran prematur sebelum usia kehamilan 35 minggu, atau terekspos alkohol atau obat-obat tertentu ketika masih berada di dalam kandungan. Contohnya, obat-obatan yang digunakan untuk mengobati epilepsi selama kehamilan. Tidak ada bukti akurat yang dapat ditemukan terkait polusi atau infeksi kehamilan dengan peningkatan risiko autis. Pengaruh lingkungan terhadap anak normal pun juga sangat besar. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang terapi untuk anak dengan autis. Tujuan terapi autis yaitu untuk membantu mengurangi dan menyembuhkan anak yang terdeteksi mengalami autis agar ia juga dapat berfungsi sebagai anggota keluarga dan masyarakat pada umumnya. Terapi anak autis biasanya dilakukan secara garis besar. Ada 4. Yang pertama, terapi bicara. Tujuan dari terapi bicara ini untuk membantu melemaskan otot-otot mulut anak sehingga dapat berbicara dengan jelas. Terapi yang kedua yaitu terapi okupasi. Terapi okupasi ini bertujuan untuk membantu anak untuk membuat anak dapat mengendalikan gerakannya sendiri dan juga melatih motorik halus anak. Terapi yang ketiga yaitu terapi obat. Apabila anak dengan ciri autis menjadi sulit dikendalikan, maka diberikan terapi ini. Akan tetapi harus dengan jenis obat yang tepat dan sesuai dengan aturan minum.
Dokter mungkin saja akan menggunakan obat-obatan untuk mengatasi beberapa kesulitan yang umum ditemui pada anak autis seperti mudah terganggu, agresi, perilaku berulang, hiperaktif, masalah pemusatan, perhatian, kegelisahan, dan depresi. Terapi yang keempat ada terapi makanan. Pemberian makanan yang salah bisa memicu autis anak menjadi semakin berat. Karena itu, biasanya anak akan disarankan untuk berpantang beberapa jenis makanan. Salah satunya adalah pantangan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung gluten. Tips perawatan anak autis. Beberapa tips yang dapat digunakan oleh orang tua atau guru yang mempunyai anak didik atau anak yang menderita autis. Yang pertama, bekerja sama secara erat dengan para dokter atau pusat perawatan kesehatan yang profesional adalah bagian penting dari usaha untuk menemukan program perawatan yang paling tepat. Yang kedua, simpan catatan mendetail tentang berbagai percakapan serta pertemuan dengan para tenaga kesehatan dan guru di sekolah anak. Ketahui secara detail peran guru dalam proses pembelajaran di sekolah. Informasi tercatat ini akan membantu ketika tiba saatnya membuat berbagai keputusan penting. Tips yang ketiga yaitu catat laporan dokter dan hasil evaluasi di buku catatan anak agar dapat membantu penyusunan beberapa program khusus yang dibutuhkan anak. Yang keempat, cari informasi mengenai program khusus tersebut pada Departemen Kesehatan Lokal, sekolah, atau lembaga yang mengurus masalah autis. Yang kelima, bicaralah dengan dokter anak, petugas sekolah, atau ahli psikologi untuk menemukan ahli autis lokal yang dapat membantu mengembangkan rencana terapi dan berbagai fasilitas pendukungnya. Yang kelima, temukan grup dukungan autis untuk saling berbagi informasi dan pengalaman yang dapat membantu anak autis dan orang tua atau penanggung jawabnya untuk mempelajari berbagai pilihan, membuat keputusan, dan mengurangi stres. Selanjutnya yaitu cara mengatasi anak yang terkena autis. Caranya ada 4. Yang pertama, bacakan buku atau cerita bergambar sehingga anak menunjuk atau memberi nama benda-benda yang ia kenal. Yang kedua, gunakan bahasa sederhana ketika berbicara kepada anak. Yang ketiga, mengoreksi ucapan salah dari anak. Yang keempat, berikan pujian ketika anak berbicara benar. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang autis dan cara mengatasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.